Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramanti Pujanggada Resikta dengan NIM 210018377. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji kompetensi 2 saya, pemrograman web, yaitu tugas 8 sampai dengan 12. Yang pertama ada tugas 8, yaitu tentang JavaScript lanjut, yaitu validation. Di sini terdapat search kode atau kode programnya, dan ketika dijalankan dia akan menghasilkan seperti ini. Program di samping merupakan program lanjutan dari program biodata yang dibuat untuk menerima inputan biodata mahasiswa dan menampilkan inputan yang telah dimasukkan oleh user. Dan pada kode program ini menggunakan if-else, yaitu percabangan yang terdapat pada baris ke-19 dan 24. Kemudian ada tugas 9, yaitu tentang web server, sintak dasar server-side scripting. Pada tugas 9 ini dibagi menjadi 2 tugas. Yang pertama adalah tugas 9.1 dan yang kedua adalah 9.2. Di sini terdapat kode programnya, kemudian ketika dijalankan akan menghasilkan program seperti ini. Di sini kita menggunakan PHP. PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada dari server langsung, yaitu server-side programming. Semua script program sepenuhnya dijalankan dan dieksekusi pada server, sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Sintak dalam penulisan script PHP itu umumnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, penulisan sintak script PHP mirip seperti penulisan bahasa C. Yang kedua, penggunaan huruf besar atau kapital dan huruf kecil dibedakan. Kemudian yang ketiga, setiap baris kalimat diakhiri dengan tanda titik koma. Yang keempat, reserve word PHP yang biasanya berupa function-function ditulis dengan huruf kecil. Yang kelima, komentar ditandai dengan garis miring 2 diawali baris komentar untuk satu baris dan garis miring 1 bintang baris-baris komentar itu untuk seluruh komentar. Kemudian untuk macam-macam tipe datanya itu ada string, integer, float, boolean, array, object, null, dan resource. Kemudian ada tugas 10, yaitu tentang percabangan dan perulangan di PHP. Di sini ada kode programnya. Seperti tugas 9, di tugas 10 ini kita disuruh mengerjakan 2 tugas, yaitu tugas 10.2.1 dan 10.2.2. Ketika programnya dijalankan akan memunculkan seperti ini. Pada tugas 10.2.1 ini merupakan modifikasi, yaitu konversi nilai angka ke huruf dengan menggunakan form HTML untuk tampilan awal dan menggunakan percabangan if-else pada script PHP yang berguna untuk memeriksa sebuah kondisi. Jika pengecekan nilai yang pertama tidak terpenuhi, maka ada pengecekan nilai kedua, yaitu else. If-else ini yang digunakan untuk batas maksimum dan minimum nilai yang diperoleh mahasiswa. Ketika kita menginputkan 99, maka langsung memunculkan nilai A. Kemudian pada tugas 10.2.2 itu merupakan script program yang menggunakan for bersarang. Perulangan pertama akan melakukan perulangan. Jadi ada perulangan dalam perulangan. Sebelum perulangan pertama akan melakukan perulangan selanjutnya, maka perulangan kedua yang akan melakukan perulangan sampai memenuhi kondisi. Jika perulangan 2 sudah selesai, maka perulangan pertama akan melakukan perulangan selanjutnya. Kemudian ada tugas 11, yaitu penanganan form di PHP. Di sini ada banyak sekali kode program. Terdapat 22 kode program. Yang pertama adalah script form digabung dalam satu file. Jadi di sini terdapat kode program yang sudah dicontohkan oleh bapaknya di PPT. Kemudian kita menulis kembali pada sablon teks, kemudian kita menjalankan. Dan di sini kita disuruh untuk menjelaskan dari setiap langkah yang Bapak berikan. Nah, pada program pertama ini kita diminta untuk
memasukkan nama dan akan dicek ulang di bawahnya oleh percabangan if. Kemudian yang kedua itu ada script form dipisah dalam file yang berbeda, yaitu menggunakan metode post. Di sini seperti program di atas. Di sini juga menginputkan nama dan mengeluarkan hasil pada program berbeda dari baris 4, yaitu form action. Jadi pada baris keempat itu ada form actionnya. Untuk yang ketiga ini ada script form dipisah dalam file yang berbeda menggunakan metode get. Jadi program ini tuh menginputkan nama dan mengeluarkan hasil pada program berbeda dari baris 4, yaitu form action dengan menggunakan metode get. Kemudian ada yang keempat itu ada form input tipe teks dan password. Di sini itu program ini menggunakan input yang bertipe teks yang berada pada baris ke-7 dan 10. Kemudian pada percabangan if dari baris 3 sampai 4 itu berguna untuk menampung yang diisikan oleh user agar bisa ditampilkan pada file action. Kemudian pada baris ke-8 sampai 11 itu untuk mengeluarkan outputnya. Nah, ketika kita sudah menginputkan data-data yang akan kita masukkan, ketika kita pencet submit akan memunculkan nama-nama yang telah kita inputkan. Jadi ketika kita melakukan menulis kode program, dipisah antara input dan prosesnya. Kemudian yang kelima ada login untuk input tipe teks dan password. Pada program ini terdapat form untuk login yang terdapat di input untuk memasukkan username dan password. Kemudian pada program selanjutnya terdapat percabangan if else lagi, dan username dan password sudah ditetapkan oleh pada program. Jika user memasukkan username dan password, maka program akan mengeluarkan output pada baris ke-6. Kemudian fungsi else, jika user salah memasukkan username dan password, maka akan mengeluarkan output pada baris ke-8. Di sini saya melakukan loginnya dengan username Bramanti dan passwordnya dia. Ketika kita melakukan login dengan username dan password yang benar, maka akan menampilkan tulisan login berhasil, selamat datang. Tetapi apabila kita melakukan input datanya salah, maka akan menampilkan login gagal, username atau password yang Anda masukkan salah. Kemudian pada tugas ke-6 ada input type radio. Di sini menggunakan input type bertipe radio. Jadi baris keempat itu untuk menghubungkan file ini dengan file lain. Kemudian pada program yang terpisah terdapat percabangan if saja. Kemudian pada baris keempat terdapat $_post. Itu untuk menampung jawaban dari user yang akan dikeluarkan pada baris kelima. Seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu pada program ke-7 yaitu tentang input type checkbox. Jadi terdapat input tipe bertipe checkbox itu untuk memilih satu dari sekian banyak pilihan. Kemudian pada baris keempat ini menggunakan form action untuk menghubungkan dengan file lain dengan metode post. Kemudian pada program terpisah terdapat beberapa percabangan if, yang if pertamanya berfungsi untuk menyimpan jawaban kita dan akan diseleksi lagi oleh if di bawahnya. Kemudian ada combo box. Program ini menggunakan form action untuk menghubungkan file ini dengan file lainnya, sesuai dengan yang diisi pada form action. Kemudian, program ini juga menggunakan combo box. Kemudian pada file terpisah yang digunakan untuk menerima inputan dari program di atasnya. Terdapat percabangan if juga untuk menyimpan pilihan user dan akan di-outputkan oleh baris keempat. Kemudian ada text area. Program ini menggunakan form action juga. Seperti biasa untuk menghubungkan file ini dengan file lainnya. Kemudian pada text area ini terdapat barisnya 40, barisnya 5 dan kolomnya 40. Kemudian terdapat percabangan if lagi untuk menyimpan jawaban user dan kemudian menggunakan fungsi NL2BR yang berfungsi untuk memasukkan tag pemutus HTML di tempat semua baris baru dalam string. Kemudian jawaban user akan di-outputkan oleh baris ke-6. Di sini ada masukan kritik dan saran.
Selanjutnya ada form validation. Pada form validation ini terdapat fungsi. Pada umumnya melakukan dua fungsi, yaitu validasi dasar, yaitu memeriksa semua isian form, apakah semua isian form sudah terisi data. Kemudian proses ini akan memeriksa datanya. Validasi form data memeriksa kebenaran format dan nilai-nilai data yang dimasukkan. Di sini terdapat source code dan hasil luarannya. Terdapat juga validasi form menggunakan JavaScript. Program ini tuh dirancang agar user bisa menginputkan semua jawaban pada form yang tersedia. Di sini saya hanya menggunakan nama lengkap, email, sama alamat saja. Untuk tugas 12 itu ada array dan fungsi di PHP. Yang pertama adalah mendeklarasikan dan menampilkan array. Jadi, array itu adalah sebuah tipe data yang terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Indeks array juga dapat berupa bilangan integer ataupun string. Untuk array asosiatif, itu merupakan suatu array yang dimana key atau kuncinya itu bukan sebuah berupa indeks integer yang dimulai dari 0, akan tetapi yang menjadi key-nya, yang menjadi kuncinya adalah suatu teks bertipe data string. Kemudian menampilkan seluruh isi array dengan for dan for each. Perulangan for each itu merupakan perulangan khusus untuk pembacaan nilai array. Seperti yang telah kita ketahui, setiap array itu kan memiliki pasangan key dan value. Sedangkan key adalah posisi dari array dan value adalah isi dari array. Jadi ketika kita menampilkan array, kita harus ada key dan value-nya. Seperti contoh di sini, kita menggunakan for dan for each untuk menampilkan perulangan dengan for. Kemudian menampilkan seluruh isi array asosiatif dengan for each dan while list. Untuk menampilkan seluruh isi array asosiatif, paling mudah kan memang menggunakan for each ya. Tetapi ada juga dengan menggunakan perulangan while yang dikombinasikan dengan perintah list dan each. Jadi fungsinya itu hampir sama. Kemudian untuk mencetak struktur array, ini pada contoh di atas nih kan kita menggunakan perintah printf ya. Nah, itu tuh secara tidak langsung itu untuk mencetak semua isi array-nya. Jadi ketika kita menuliskan printf array warna, jadi warnanya array-nya akan dikeluarkan di sini. Kemudian mengurutkan array dengan sort dan resort. Jadi fungsi sortir array sort adalah untuk mengurutkan array dalam urutan menarik. Jadi dari sort, resort, dan lain-lainnya itu adalah fungsi array, tapi untuk mensortir. Kemudian yang rsort itu untuk mengurutkan array dalam urutan menurun. Kalau yang sort itu tadi naik, kalau yang resort itu menurun. Kemudian kalau yang asort dan rsort itu bedanya hanya pada nilainya. Jadi kalau asort itu mengurutkan array dalam urutan naik sesuai dengan nilainya. Sebaliknya dengan rsort. Rsort itu mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun sesuai dengan nilainya. Kemudian ada ksort dan krsort. Jadi bedanya itu kalau ksort itu untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan naik menurut kuncinya. Sebaliknya dengan krsort itu untuk mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun menurut kuncinya juga. Kemudian ada mengatur posisi pointer dalam array. Untuk mengetahui di mana posisi pointer berada, kita kan perlu menggunakan fungsi current. Jadi di sini kita menggunakan fungsi current dengan parameter inputannya variabel
targetnya yang berformat array. Kemudian untuk mencari elemen array, itu ada fungsi inArray yang digunakan untuk mencari array nilai tertentu. Jika parameter penelusuran adalah string dan parameter tipe setelan adalah true, maka penelusuran buka huruf besar kecil. Kemudian ada fungsi tanpa return value dan parameter. Jadi kalau fungsi tanpa value dan parameter, dia tuh tidak akan mengembalikan nilai apa-apa, hanya mengeksekusikan kode di dalam function. Kemudian ada fungsi tanpa return value tapi dengan parameter. Nah, ketika kita tanpa menggunakan return value tapi dengan parameter itu, dia akan mengeksekusi kode di dalam function yang menerima input dari parameter yang telah ditentukan. Kemudian ada fungsi dengan return value dan parameter. Jadi menggunakan return value juga menggunakan parameter. Nah, di sini itu berfungsi untuk mengeksekusi kode di dalam function yang menerima input dari parameter yang telah ditentukan dan mengembalikan nilai. Kemudian ada passing by value, yaitu pengiriman parameter dengan mengcopy nilai dari pemanggil atau clear ke function. Ya, ada juga passing by reference, yaitu pemberian argumen kepada function parameter saat pemanggilan function dengan memanfaatkan reference pada function parameter. Bedanya tuh ini. Di sini kan nggak ada dan-nya. Kalau di sini ada dan-nya. Kemudian ada tampilkan UDF dan fungsi yang didukung PHP versi saat ini. Seperti ini kode programnya. Function luas lingkaran. Nah, di sini akan terdapat hasil luarannya. Ini yang paling bawah seperti ini. Get definite function mengembalikan array dari semua function yang ditentukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.